Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dosa besar yang berikutnya, al-kabiratul isyrun, yaitu dosa besar yang ke-20, ad-dzulmu, yaitu kezaliman. Bi akhdhi amwalin nasi bil batil, yaitu dengan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Memakan atau mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ini hati-hati. Banyak bentuk-bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, melakukan penipuan, curang dalam timbangan, korupsi, menyogok, menimbun barang, iktikaf, ya, pemalsuan dan sebagainya. Ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Baik, di sini Imam Adz-Dzahabi membawakan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 188. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman, melarang kaum muslimin dan muslimah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain di surat Asy-Syura ayat 48, Asy-Syura 42. Asy-Syura ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menzalimi manusia, wa yabghuna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan tanpa alasan yang dibenarkan, ulaika lahum 'adzabun alim, maka bagi mereka adalah azab yang pedih. Wa yabghuna fil ardi, mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini, contohnya adalah qutta'-ut-thariq, pembegal, penjamret, pemalak, ya, orang dipalak. Ini mengambil harta manusia dengan cara yang batil, itu jelas. Ya, itu berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yabghuna fil ard, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang lain, yaitu di surat Asy-Syura ayat ke-8, wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wa la nasir. Wadh-dhalimun, orang yang berbuat zalim, mereka tidak memiliki pelindung dan tidak memiliki orang yang bisa menolong mereka. Ya. Jadi sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat. Orang yang berbuat zaliman, mereka tidak memiliki pelindung, tidak pula memiliki penolong bagi mereka. Ini Asy-Syura ayat ke-8. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, kezaliman itu menimbulkan kegelapan di hari kiamat. Maksudnya adalah kezaliman itu bisa menimbulkan kesengsaraan, penderitaan, kehancuran dan kebinasaan di hari akhir atau di hari apa? Di hari kiamat. Maka ini sekali lagi, ini bahaya kezaliman berjamaah. Kezaliman itu kalau memang di dunia itu belum terbalaskan, maka nanti terbalaskan di mana? Di akhirat. Orang yang zalim itu pasti sengsara, nggak akan bahagia. Kalau di dunia mereka tertawa, senang-senang, itu kelihatannya aja. Ya. Tapi di akhirat mereka sudah ditunggu azab yang pedih, kesengsaraan, penderitaan yang berkepanjangan. Kalau mereka tidak mau minta maaf atau mengembalikan kezaliman, kalau itu harta dikembalikan kepada yang punya. Ya. Al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kita sudah mengetahui hadis, Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian orang yang pailit, orang yang bangkrut? Ya.
Maka para sahabat menjawab, orang yang pailit, yang bangkrut itu orang yang nggak punya dinar dan dirham. Ini jawaban para sahabat. Ya. Nabi SAW memberikan penjelasan, orang yang bangkrut, orang yang pailit itu adalah orang yang di hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala ini, pahala itu, pokoknya pahalanya banyak. Tapi orang ini waqad syatama hada wa daraba hada wa akala mala hada. Tapi orang ini suka mencaci maki, suka memukul, suka ini dan itu. Maka orang-orang yang dizolimi tadi apa? Didatangkan semuanya. Kemudian pahala orang ini yang banyak itu diambil, diberikan kepada orang yang dizolimi tadi, diambil. Kalau pahalanya sudah habis, maka dosanya orang yang dizolimi diambil, diberikan kepada orang yang berbuat kezoliman ini. Ya, maka ini adalah keadilan yang Allah tegakkan di hari kiamat. Allah Maha Adil dan Allah pasti menegakkan keadilan di hari kiamat. Ya, kalau di dunia mungkin ada orang yang zalim tapi dibiarkan, tapi di hari kiamat mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Belum lagi orang zalim ini nanti didoakan kejelekan sama orang yang dizalimi, kan begitu ya. Nabi SAW pernah mengatakan, pernah bersabda, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi, karena antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang. Maksudnya doa orang ini dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dari doa orang-orang yang terzalimi. Ini di dunia. Apalagi di akhirat sudah jelas ya, Nabi mengatakan kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Kemudian Imam Mutahabi membawakan hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dzalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sabi ardina yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat kezaliman satu jengkal saja dari masalah tanah, maka Allah akan tenggelamkan orang ini di bumi yang paling dasar di hari kiamat. Ya. Jadi cuma sejengkal aja itu balasannya kayak gitu. Apalagi bermeter-meter ya. Nah, ini bukan tanyanya tapi ngaku-ngaku tanahnya. Ya. Awal-awalnya ada orang mungkin dipinjami, kamu pakai aja tanah ini. Mau pakai jualan, mau pakai apa. Lama-lama pemilik tanah ini butuh sama tanahnya, mau dijual mau apa. Ternyata yang menempati itu malah nggak mau pindah masalahnya. Kan repot juga. Ngaku-ngaku tanahnya, akhirnya cari celah, cari ini, cari itu sampai ke pengadilan. Akhirnya orang yang punya tanah malah kalah ke pengadilan. Oh ini jangan dikira orang ini dibiarkan begitu saja sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja sejengkal aja Allah berikan akibat, ya, ditenggelamkan di bumi sampai 7 lipat bumi ya. 7 lapis bumi itu yang paling dalam. Ini di hari kiamat, ya. Maka masalah tanah ini juga hati-hati ya, karena tanah kan semakin lama semakin mahal, enggak semakin murah. Maka orang itu berlomba-lomba untuk membeli apa? Membeli tanah, kalau perlu tanah abang dibeli dan sebagainya. Baik. Jadi masalah tanah ini juga masalah harta, ujung-ujungnya berkaitan dengan harta karena tanah ini banyak dicari. Maka hati-hati dalam masalah tanah, ukuran harus pas. Ya, masalah mengukur pastikan itu tepat. Jangan ada sejengkal pun yang merasa didolimi ya, didolimi. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi kembali membawakan ayat. Jadi beliau ayat hadis. Jadi di selang-seling gitu ya. Kadang ayat langsung ayat hadis semuanya sampai selesai pembahasan. Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 40. Inna Allaha la yadlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi seseorang walaupun seberat biji sawi. Ya, misqala dzarrah. Pernah kita sampaikan zarrah ini adalah kalau kita lihat matahari masuk ke jendela, itu kan ada partikel-partikel kecil yang berterbangan. Itu namanya zarrah. Ya, jadi kalau kita lihat sinar matahari itu tembus ke jendela, itu ada partikel-partikel kecil yang berterbangan namanya zarrah. Jadi sangat-sangat kecil. Ya.
Ada yang mengatakan zaro ini kalau kita jalan-jalan ke padang pasir atau ke pantai gitu ya. Kan di situ ada pasir-pasir, kita tepukkan tangan kita gini. Yang nempel di sisa-sisa pasir yang nempelnya zaro. Jadi sewangan kecil ya bersama. Ya. Dalam ayat ini Allah mengabarkan, Inna Allaha la yadlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi hambanya walaupun hanya seberat biji sawi atau seberat sekecil partikel-partikel yang berterbangan ketika matahari itu tembus ke jendela. Oke. Maka ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Maha Adil. Allah Maha Adil dan tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Ya. Tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Makanya dari kiamat Allah tegakkan keadilan, Allah adakan kisos. Allah adakan kisos bagi orang terzalimi, silakan mengambil haknya. Ya, silakan mengambil haknya. Maka terjadilah kisos di sana. Wafil hadis disebutkan dalam sebuah hadis, wa diwanun la yatruku Allahu minhu syai'an wa huwa dzulmul ibad. Jadi di antara dosa yang Allah tidak akan tinggalkan begitu saja adalah dosa kezaliman kepada sesama manusia, sesama hamba. Ya. La yatruku Allahu minhu syai'an wa huwa dzulmul ibad. Ya. Jadi begini, kalau seseorang itu dia melakukan dosa atau maksiat, dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang tidak sholat itu dosa besar. Tapi kalau orang ini taubat, maka dia hubungannya antara dia dengan Allah, maka Allah Maha menerima taubat. Allah Maha pengampun. Ya. Tapi kalau kita punya kesalahan, kezaliman sama manusia, pada asalnya manusia itu dia memaafkan, kan begitu? Ini ambil hukum asalnya berarti. Kalau kita berbuat kezaliman kepada pihak lain, sesama manusia, pada asalnya orang ini tidak memaafkan sampai kita minta maaf. Ya. Atau memang kecuali ada orang-orang yang dadanya lapang, jiwanya luas, dia memiliki sifat pemaaf, maka itu mungkin sedikit ya orang kayak gini. Pada asalnya orang itu kalau dizalimi maka dia ingin membalas. Kalau dia tidak mampu membalas, maka dia berdoa kejelekan untuk orang yang dizalimi. Ya. Kalau dia merasa doanya itu memang dalam hadis kan sebutkan doa orang dizalimi itu pasti apa? Dikabulkan, tidak ada hijab. Namun kita kembali kepada pembahasan dikabulkannya doa ini ada tiga bentuk kan? Dikabulkannya doa oleh Allah itu ada 3 bentuk. Yang pertama, dikabulkan beneran. Kalau kita dizalimi, semoga orang ini kecelakaan beneran orang ini. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Doa dikabulkan yang kedua yaitu kita diselamatkan dari malapetaka, dari musibah. Ini termasuk salah satu bentuk dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dizalimi sama orang, kita sudah mendoakan keburukan, kejelekan kepada orang tadi, tapi kok belum kita lihat orang ini celaka misalnya, maka bukan berarti doa kita tidak dikabulkan. Saya dalam kami, bukan berarti doa kita tidak dikabulkan. Tapi bisa jadi kita diselamatkan oleh Allah dari malapetaka yang mungkin hampir saja menimpa kita. Itu juga termasuk bentuk dikabulkannya doa. Ya. Atau yang ketiga, doa itu dikabulkan nanti disimpan sama Allah SWT nanti untuk kepentingan kita di hari kiamat. Di hari kiamat. Jadi seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan memakan harta manusia dengan cara yang batil, yang itu adalah dosa besar. Matlul ghaniyyi dzulmun wa min akbari dzulmi al-yaminul fajiratu ala haqqin alaihi. Yaitu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nunda melunasi hutang padahal dia mampu, itu termasuk kezaliman. Ya. Wah, kita sudah mampu, sudah ada uangnya untuk melunasi. Nanti aja lah, dia mungkin belum butuh, orang yang kaya kayak gitu loh. Iya, paling nggak butuh. Akhirnya kita pakai lagi. Ini zalim ini pada zaman. Walaupun orangnya itu kaya, yang kita utangi itu kaya, tetap namanya waktunya melunasi. Kalau perlu belum jatuh tempo ya kita lunasi itu lebih baik, lebih cepat meringankan beban di pundak kita. Karena utang ini nanti tetap akan ada hitungannya di hari kiamat. Walaupun orang mati syahid,
di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang melawan orang kafir, orang ini mati syahid masalah hutang tetap hutang. Enggak bisa dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi kalau ada kemampuan untuk melunasi hutang maka segera lunasi. Walaupun sebelum jatuh tempo kita lunasi. Itu untuk melepaskan beban yang ada di pundak kita. Ya. Jadi kalau mengulur-ulur padahal mampu, ini adalah termasuk bentuk kezaliman. Ya, bentuk kezaliman. Terkadang nagih hutang di zaman kita wangil ya. Sampai nangis-nangis. Sampai kayak kita melas-melas. Kita yang punya uang, kita yang nagih, malah kita yang melas-melas. Aneh kan kayak gitu. Sebetulnya orang yang kalau ada orang yang menghutangi kita tanpa riba, itu adalah orang yang berbuat baik sama kita. Camkan itu ya. Semuanya ya, termasuk saya yang berbicara, kalau ada orang yang menghutangi kita tanpa riba, itu adalah orang yang berbuat baik sama kita. Di zaman kita orang ngutangi kan pasti ada ribanya. Ya. Ngutang 10 juta bolehnya 12 juta, ini kan riba. Kalau ada orang benar-benar mengutangi 10 juta baliknya 10 juta, makin orang yang berbuat baik sama kita. Ya, maka kebaikan dibalas dengan apa? Kebaikan. Hal jaza wal ihsan illa ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Ini yang harus kita camkan dalam masalah utang piutang. Apalagi kalau utang sudah ada niatan nggak bayar. Wah, ini sudah jelas Allah Maha tahu niatnya orang. Ya. Allah Maha tahu niatnya yang tersimpan dalam dadanya orang itu Allah Maha tahu semua. Kalau orang itu di awal utang dia sudah niat nggak bayar, Allah akan sulitkan orang ini nggak akan bisa bayar benar-benar. Karena niatnya sudah buruk, niatnya sudah busuk. Allah akan sulitkan orang ini, nggak akan bisa bayar. Ya. Tapi kalau orang itu berhutang, dia butuh, dia berniat untuk melunasi, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan orang ini untuk melunasi hutang. Karena Allah Maha tahu niatnya seseorang. Ya. Ini hati-hati. Kemudian Al-Imam Madzhabi membawakan hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a haqqan min muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar." Qila ya Rasulullah in kana syai'an yasiran qala wa in kana qadiban min araqin. Barang siapa yang mengambil hak saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan bagi orang itu dalam masuk neraka. Ya. Jadi sumpah palsu itu terkadang bisa merenggut harta seseorang, merampas harta orang lain. Sumpah palsu atau persaksian palsu. Ya. Kita tahu tanahnya ini bukan milik si A, tapi kita bersaksi tanah ini milik si A, maka ini persaksian palsu. Sumpah palsu ini bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka, karena itu bisa menyebabkan seseorang terambil haknya. Haknya dirampas, diberikan kepada orang yang bukan haknya malah. Ini hati-hati juga. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, iya. Wa in kana qadiban min araq, walaupun itu cuma seikat tali siwak. Tali siwak itu berapa harganya, Pak? Jadi kalau seikat tali siwak itu orang sampai bersaksi palsu, ini bukan miliknya tapi dia bersaksi ini miliknya, maka ini bisa menjerumuskan orang yang bersangkutan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istamalnahu ala amalin fakatamana mafitan fi ma fawqahu kana ghululan ya'ti bi yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, barang siapa yang kami pekerjakan, ya, maksudnya kami pekerjakan, kami berikan dia tugas pekerjaan, dia bekerja. Kemudian ketika dia bekerja dia curang, dia mendapatkan hadiah tapi dia sembunyikan, walaupun itu cuma makitan ini benang atau jarum ya. Jadi cuma sesuatu yang sepele pada cuma. Atau lebih dari itu, maka orang ini telah berbuat kecurangan yang akan dia dapatkan hukumannya, balasannya nanti di hari kiamat. Rawahu Muslim. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian inna syamlata allati ghallaha la tashta'ilu 'alaihinna fa qama rajulun faja'a bi syaraqin kana akhadahu lam tusibul maqasim fa qala syaraqun minan nar. Jadi sampai kali sendal sebagaimana hadis yang sebelumnya. Kali sendal, pokoknya sesuatu yang remeh itu kalau berkaitan dengan hulul, yaitu mengambil harta sebelum dibagi, maka itu termasuk pengkhianatan yang itu ada balasannya nanti di hari kiamat. Kemudian waqala rajulun, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, in qutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin,
atukaffaru anni khotoyaya, ya Rasulullah, kalau aku berjihad melawan orang-orang kafir, aku sabar, ya, dan aku mengharapkan pahala, aku terus maju dan aku tidak mundur sedikit pun, apakah Allah akan menghapuskan dosa-dosaku? Maka Nabi mengatakan iya, ya, illa dain, kecuali utang, kecuali utang, rawahu Muslim. Ya, jadi ini laki-laki ini bertanya kepada Nabi, tanyanya serius. Ya Rasulullah, kalau saya berperang melawan orang kafir, saya bersabar, saya mengharapkan pahala, saya mengharapkan surga, kemudian saya terus maju dan tidak takut sedikit pun, tidak mundur sedikit pun, dan seandainya aku terbunuh, maka apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Maka Nabi menjawab iya, kecuali apa tadi? Utang. Utang Allah nggak akan biarkan begitu saja, pasti akan ada perhitungannya nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahum nar yaumil qiyamah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mempermainkan harta yang Allah titipkan tanpa syarat hak, maka bagi mereka itu api neraka. Ya, api neraka. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau pernah berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, la yadkhulul jannata lahmun nabata min syuhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Ya. An-nar aula bihi, dan neraka itu lebih tepat baginya. Jadi kalau ada daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka surga itu bukan tempat yang layak baginya. Tempat yang layak baginya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang ini kafir, bukan berarti orang ini kafir, tapi orang ini pelaku dosa besar. Kalau dia dimasukkan ke neraka, selama dia masih beriman, maka kalau dosanya sudah dibersihkan, maka orang ini masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdul Wahid Ibn Zaid an Aslam al-Kufi an Murra al-Hamdani an Zaid ibn Arqam an Nabi Bakrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata jasadun ghudiya bi haramin. Tidak akan masuk surga yaitu jasad atau tubuh yang dipenuhi dengan harta-harta yang haram, ya. Tidak masuk surga sebuah tubuh yang dipenuhi dengan harta-harta yang haram. Ini dalam riwayat yang lain. Tidak masuk surga bukan berarti orang ini kekal di neraka, tapi orang masuk surga itu kan macam-macam. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Ini yang luar biasa. Ini yang harus kita cari tahu bagaimana caranya. Yaitu orang-orang yang Allah berikan kemuliaan, yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adab, ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Namun ada orang yang masuk surga, itu mereka harus mampir dulu ke neraka, ya, mampir dulu ke neraka karena dia masih punya kezaliman atau dosa-dosa. Tapi orang ini masih punya iman, di dalam hatinya masih ada keimanan, maka orang ini mampir dulu ke neraka sampai bersih, baru nanti dia dikeluarkan dan diperkenankan, diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi hadzal bab al-makkas. Ya. Termasuk orang memakan harta dengan cara yang batil adalah al-makkas, orang-orang yang pungutan-pungutan liar. Ya, pungutan-pungutan apa? Liar, yang enggak ada apa-apa, tiba-tiba dipungut. Kita enggak tahu apa-apa ini, pungutan apa enggak tahu, pokoknya bayar aja ya. Ini pungutan liar, pungli. Makas. Ya. Kemudian Waqati utorik ini ya kayak pembegal tadi ya, pembegal, penjambret, ya. Jadi orang yang berbuat keonaran, ada orang lewat, kemudian dijatuhkan motornya, diambil hartanya, sak motornya diambil, yang punya motor bahkan dibunuh. Ini bahaya. Dosanya berlipat-lipat, sudah dosa membunuh, kemudian dosa mengambil harta dengan cara yang batil, kezaliman dalam darah, kezaliman dalam harta juga, ya. Waqatilus tariq wasarik, termasuk memakan harta dengan cara yang batil adalah pencurian, korupsi, ya. Wal battar wal kha'in. Al battar di sini kata al battar yaitu maksudnya al battar. Al battar ini maksudnya begini pada jemaah, memakan harta dengan cara yang batil kalau ada orang pengangguran, ya. Pengangguran, nggak punya kerjaan, makan lantung, kemudian dia disuruh kamu bunuh orang ini, jadi kamu tak kasih duit. Ini termasuk memakan harta dengan cara yang batil.
Ya, ini pengangguran. Kamu jambret orang itu nanti kamu kasih upah. Ini termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Wal khain, ya, dan orang-orang yang berkhianat dalam masalah harta, ya, termasuk berkhianat dalam masalah waktu. Ini yang sering terjadi adalah korupsi waktu. Korupsi waktu, masuknya masuk kantor jam 7 atau jam 8, datangnya jam 9. Pulang kantor jam 4, jam 2 sudah pulang. Ini termasuk memakan harta dengan cara yang batil, karena kita digaji sama atasan, sama pimpinan, jam kerja sudah jelas, ada cekropnya, misalnya ada absensinya. Ternyata kita melakukan kecurangan. Ya. Wa man ista'ara syai'an fajahadahu. Atau orang yang meminjam kemudian dia mengingkari. Ada orang pinjam motor, pinjamnya sampai tahun-tahun, akhirnya diingkari. Ketika yang punya motor mau ngambil, diingkari. Ini kan motor saya. Ini dia meminjam barang tapi dia ingkari. Ketika dia diminta pinjamannya, maka dia mengingkari dan masuk memakan harta dengan cara yang batil. Ya. Wa man tawaffa fil wazni bil kaili. Ya. Kemudian yang mengurangi atau curang dalam timbangan, ini juga memakan harta dengan cara yang batil. Curang dalam timbangan. Ya, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang lain curang. Itu apa tegas di dalam Al-Qur'an. Jadi masalah wail ini ada 2 surat yang dimulai dengan kata wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Ini berkaitan dengan kehormatan. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah ini orang yang suka mencela, mengumpat, mencaci maki orang dengan lisan atau dengan perbuatan. Ya, ini kemudian wailul lil mutaffifin berkaitan dengan masalah harta. Jadi ini kembali kepada hati-hati kezaliman dalam masalah kehormatan. Itu Allah sebutkan wailul likulli humazatil lumazah, ini dalam masalah kehormatan atau privasi. Adapun wailul lil mutaffifin ini kezaliman berkaitan dengan masalah harta. Ya. Sama-sama Allah ancam wail, celaka. Ya. Kemudian wa man laqata malan falam yu'arifu. Kemudian ada orang yang menemukan harta kemudian enggak dikenalkan dulu ini hartanya siapa, langsung diambil gitu aja. Ini jangan seperti itu. Ini memakan harta dengan cara yang batil. Ya, kalau menemu barang, maka sampaikan kantor polisi misalnya, ini saya nemu barang begini. Ya, biar polisi nanti yang bertugas mengumumkan atau bagaimana. Ya, jangan diambil sendiri langsung diumpat. Wa man ba'a syai'an bihi aibun fa ghatahu. Ya, barang siapa yang menjual sesuatu ada aibnya kemudian disembunyikan, ini memakan harta dengan cara yang batil. Ya. Inilah kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau jual beli itu jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau ada aib atau cacatnya, jangan ada yang sembunyikan. Kan begitu ya? Ya. Kalau kita jujur dalam jual beli, Allah berkahi. Ya. Allah akan memberkahi jual beli kita. Tapi kalau kita curang, menyembunyikan aib-aibnya, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan. Untuk si untung tapi tidak ada berkahnya. Terus buat apa? Ya. Karena yang kita cari adalah bukan semata-mata banyaknya cuan, ya kan gitu. Tapi bagaimana cuan ini berkah gitu para jemaah. Ya, untung ini berkah. Jadi yang cuan-cuan itu tapi nggak ada berkahnya, bagaimana? Ya. Kemudian wal muqamir atau muqamir ini kayak judi gitu ya. Semacam judi atau undian nasib. Wa mukhbiru al-mushtari bizzai, ya. Dan al-mukhbir al-mushtari bizzai atau yang semisal. Jadi ini bentuk-bentuk kezaliman. Dan kalau para jemaah pengen lebih lengkap lagi, ada bukunya Satarwandi para jemaah. Harta haram muamalat kontemporer. Itu para jemaah bisa membaca sendiri. Di sini beliau menyebutkan di antara sebab diharamkannya transaksi karena itu ada unsur kezaliman. Jadi sebuah transaksi itu diharamkan bisa jadi karena ada kezaliman atau ada boror atau ada riba. Ini jadi ujung-ujungnya transaksi itu kenapa diharapkan? Kurang lebih karena sebabnya ada 3. Salah satu dari ketiga ini, kezaliman atau ada boror atau ada riba di sini. Maka di sini beliau memberikan contoh kezaliman itu banyak, ya. Dan di mana kezaliman ini otomatis orang itu memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Ya, ada wish, ada curang, ya. Kemudian ada semacam-macam. Nanti bisa kalau yang punya buku ini bisa dibuka-buka, bisa dibaca-baca supaya kita terhindar dari yang namanya kezaliman khususnya dalam masalah harta. Ya, apalagi di zaman kita banyak muamalat-muamalat kontemporer.
yang itu semakin kita butuh penjelasan dari para ahli ilmu dalam bidangnya.